Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indra Supastianingsi dan teman-teman semuanya. Saya Tasha Punita, NIM 220-118 dari S1 Administrasi Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan saya, Pempek Mayo. Latar belakang pempek adalah hidangan khas dari daerah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Latar belakang dari hidangan ini berkaitan erat dengan sejarah dan keberadaan suku Palembang yang mendiami wilayah sekitar Sungai Musi. Pada awalnya pempek disebut pempek, namun seiring dengan perkembangan bahasa dan perubahan sejarah, namanya berubah menjadi pempek. Hidangan ini terbuat dari campuran ikan atau biasanya ikan tenggiri yang dicincang halus, tepung sagu, dan beberapa bahan lainnya, yang kemudian diolah menjadi adonan dicetak dan direbus atau digoreng. Keistimewaan pempek terletak pada tekstur kenyalnya, cita rasa gurih, dan gurihnya dari saus cuko. Dia merupakan saus yang terbuat dari campuran gula merah, cuka, cabai, bawang putih, dan bumbu lainnya yang memberikan cita rasa khas pada pempek. Menu pempek mayo ini ada dua. Yang pertama itu pempek kapas selam berisi mie dan timun, dan kedua itu pempek lenjer berserta mie dan timun dan saus cuko. Profil bisnis Pempek Mayo merupakan sebuah bisnis kuliner kekinian yang menjual makanan khas Sumatera Selatan, yaitu pempek. Seperti arti dari namanya, yaitu pempek mayo, umai diambil dari bahasa Jepang, yaitu umai artinya enak dan datang lagi makan pempek mayo. Visi dari pempek mayo, keinginan untuk menjaga keaslian cita rasa, proses pembuatan tradisional, serta mempertahankan warisan sejarah dan agar semakin dicintai seluruh masyarakat ini. Dan misi pempek mayo, satu, selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap pempek. Dua, selalu memberikan kepuasan konsumen terhadap kualitas dan cita-cita produk pempek mayo. Aspek produk dari pempek mayo menggunakan analisis SWOT, yaitu metode analisis perencanaan bisnis strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Untuk mengetahui untung rugi usaha yang dijalankan, maka dilakukannya analisis SWOT sebagai berikut. 1. Strength atau kekuatan, 2. Weakness atau kelemahan, 3. Opportunities peluang, 4. Range ancaman. Aspek proses. Terdapat beberapa tahap teknis dalam pembuatan pempek yang lebih rinci. Yang pertama, persiapkan bahan baku tepung tapioka dan ikan atau udang. Kedua, pembuatan adonan dasar. Campurkan tepung dan air, campurkan homogen, dan tambahkan bahan tambahan garam, penyedap rasa, dan bumbu lain. Yang ketiga, pembentuk adonan. Ambil adonan bentuk sesuai dengan jenis pempek yang diinginkan, seperti pempek bulat atau lenjer dan pempek kapas selam. Perebusan atau didikan air dalam panci besar. Setelah air mendidih, masukkan pempek ke dalam air mendidih. Setelah mengapung dan matang, angkat dan tiriskan. Yang kelima, goreng pempek sesuai pesanan dan pelanggan. Keenam, sajikan dengan saus cuko, mie, irisan timun, dan bubuk ebi untuk memberikan cita rasa khas yang siap dinikmati. Aspek pemasaran. Produk yang dijual adalah olahan makanan pempek yang hampir setiap hari dinikmati. Range atau harga pempek mayo di sini sepertinya seharga 15.000. Ada pempek kapas selam besar plus mie dan pempek lenjer besar atau plus mie. Promotion atau promosi, pempek mayo melakukan promosi dengan menawarkan produknya kepada kalangan masyarakat melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Tempat atau place, pempek mayo bertepatan di perumahan Pulau Gebang, bermain di pusat
Jajanan Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dengan kode posnya 13950 yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini merupakan suatu usaha dengan bentuk usaha perseorangan, yang dimana merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh satu orang, sehingga pemiliknya bertanggung jawab secara penuh atas semua kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Selain tanggung jawab atas kegiatan, pemilik juga bertanggung jawab sendiri atas risiko usahanya. Aspek keuangan. Biaya bahan di sini ikan tenggiri satuannya 50.000, jumlahnya per kilogramnya totalnya 50.000, tepung tapioka satuannya 15.000, jumlahnya per kilogram, totalnya 15.000, bawang putih satuannya 20.000, jumlahnya per kilogram, totalnya 20.000, garam 3.000, jumlahnya sebungkus, totalnya 3.000, gula merah satuannya 15.000, jumlahnya per kilogram, totalnya 15.000, cuka satuannya 3.000, jumlahnya per kilogram, totalnya 3.000, cabai merah atau cabai rawit satuannya 20.000, jumlahnya per kilogram, totalnya 20.000, minyak goreng satuannya 15.000, jumlahnya per botol, totalnya 15.000, styrofoam satuannya 1.000, jumlahnya 20 piece, totalnya 20.000, sendok plastik satuannya 10.000, jumlahnya per cup, totalnya 10.000. Jadi total bahan untuk biaya pempek Umeyo di sini 171.000. Peralatannya milik pribadi, yaitu ada blender, panci atau wajan, sendok dan garpu, wadah, peralatan untuk menggoreng, piring atau nampan. Di sini ada perhitungan biayanya selama 1 kali produksi. Pempek Umayo menghasilkan 20 biji dengan harga 15.000 per porsinya. Hasil produksinya kan 20 biji dikali harga jualnya per porsinya 15.000, jadi totalnya 300.000 dalam sehari. Dan ini kalau dalam sebulan, dalam seharinya 300.000 dikali sebulannya 30 hari, jadi totalnya 9 juta. Perhitungan laba atau bersih, pendapatannya kan 9 juta, dikurang biaya produksinya 171.000, jadi totalnya 8.829.000. Jika per bulannya mendapatkan 8.829.000, maka jika dihitungkan dalam setahun, menghasilkan laba keuntungannya yaitu totalnya 105.948.000. Kesimpulan dari PMP Umayo ini, kami selaku pemilik usaha berusaha keras membuat usaha yang baik agar usaha ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat terus bertahan dan berkembang. Dari hasil analisis beberapa faktor, usaha PMP Umayo ini mampu memberikan hasil yang baik dan layak untuk dijalankan serta mempunyai prospek yang bagus ke depannya. Dalam menjalankan usaha khususnya kuliner unik, yang perlu diperhatikan yaitu mengenai bagaimana menciptakan inovasi baru yang akan mendapatkan posisi tersendiri di hati para konsumen, serta bagaimana terus menjaga agar apa yang kita ciptakan bisa terus bertahan seiring dengan persaingan bisnis serupa yang semakin ketat. Penentuan lokasi juga dapat menentukan dalam memasarkan produk usaha kita. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Indria Sukma Septianingsih dan teman-teman semuanya.